Oke, kali ini Bapak akan lanjut pembahasan mengenai latihan kompetensi LKS yang ada di halaman 33. Oke, halaman 131 ya. Kita bahas dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini pertanyaannya adalah merupakan bagian dari inti atom. Diketahui inti atom itu terdiri dari atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral tidak bermuatan. Ini disebut dengan inti atom atau dikenal juga dengan istilah nukleon. Nah, nukleon ini, inti atom ini nanti dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ini mengelilingi inti atom, sehingga jika ditanya soalnya adalah yang terdapat pada inti, ya itu proton dan neutron, sedangkan elektron itu tidak pada inti, dia mengelilingi inti atom. Oke, yang berikutnya nomor 2 yang tergolong dengan poliatomik. Poliatomik itu adalah atom penyusun atau penyusunnya beragam, berbeda istilahnya, berbeda. Yang berbeda misalkan O2 ini hanya terdiri dari oksigen satu jenis ya, H2 satu jenis, N2 satu jenis. Ini disebut dengan monoatomik. Sedangkan CO2 terdiri dari C dan O, itu jenisnya dua jenis, lebih dari satu. Ini disebut dengan poliatomik. Nah, nomor 3 kita hafalan ya. Elektron itu negatif, neutron itu tidak bermuatan, sedangkan proton muatannya positif. Sehingga jawabannya elektron negatif, protonnya netral, protonnya positif, yaitu B. Nomor 4, sebuah atom dapat bermuatan listrik negatif. Nah, yang harus diingat di sini, yang bisa berpindah hanya elektron. Elektron ini kita ketahui bermuatan negatif, yang bisa berpindah hanya elektron saja. Jika dia menangkap elektron, berarti atom bermuatan negatif, di mana negatifnya lebih banyak. Jika elektronnya lepas dari atom itu, maka kanan minnya pergi, sehingga atom bermuatan positif. Nah, pada soal kali ini, atom kan dikatakan bermuatan negatif, berarti dia menangkap elektron. Berarti yang jawabannya proton ini betul-betul salah. Nangkap proton juga salah. Yang bisa masuk akal adalah karena negatif berarti elektronnya bertambah. Oke, nomor C. Oke, lanjut ke nomor 5 dan 6. Nomor 5, partikel yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih, maupun atom yang berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Partikel spesies netral yang terdiri atas dua atau lebih atom, baik atom jenis berbeda. Kata kuncinya adalah terdiri atas dua atau lebih atom. Terdiri atas dua atau lebih. Ini kita garis bawahi. Nah, kata kunci ini berarti yang jawabannya adalah yang dua atau lebih itu disebut dengan molekul. Itu molekul adalah gabungan dua atau lebih atom yang netral ya, molekul. Sehingga kalau dibilang netral, ini sudah salah, ini jelas salah. Jawabnya pasti molekul. Nomor 6,
Nah, jika materi dibagi terus-menerus pada suatu saat materi tidak dapat dibagi lagi. Nah, hal tersebut merupakan pernyataan dari yang menyatakan bahwa paling pertama adalah materi tidak dapat dibagi lagi. Ini adalah pernyataan dari Dalton, yang jelas. Dia menyatakan bahwa atom itu adalah komponen penyusun terkecil dari suatu materi, sehingga itu sesuai dengan pernyataan dari Dalton. Lanjut ke nomor 7. Orang yang pertama kali menyelidiki hubungan gaya tarik dalam tolak menolak. Nah, ini terkait dengan kemarin kita tentang listrik statis. Yang menyelidiki tentang gaya tarik dan tolak ini adalah Coulomb. Kita kenal dengan hukum Coulomb, kemarin sudah kita pelajari saat listrik materi listrik, dan jelas. Nah, gabungan dua lebih yang berbeda, gabungan dua atom lebih ini disebut dengan molekul yang berbeda, disebut dengan molekul senyawa. Kalau dia sama, unsur. Kalau berbeda, molekul senyawa. Yang mana contohnya? CO2, H2S. Salah nih. Contohnya bisa CO2, bisa 2SO4 atau NaCl juga bisa. Pokoknya lebih dari satu dan jenisnya berbeda disebut molekul senyawa. Kalau jenisnya sama, molekul unsur. Anion ini adalah ion negatif, sedangkan yang positif disebut dengan kation. Sudah jelas. Nah, untuk nomor 10 ini kita kaitkan dengan untuk membentuk ikatan ion. Kita perhatikan kalium itu positif 1. Kalium itu positifnya ada 1, K+. Sedangkan Cl juga negatif 1. Perlu plus 1, min 1. Sudah pas, jadi digabung jadi KCl. Beda halnya dengan misal contoh lain, air itu ada gabungan dari hidrogen dan oksigen. Oksigen itu minusnya 2, hidrogennya plusnya 1. Biar sama harus ada 2H, karena di sini jadinya plus 2, ini 2 min, biar netral, jadi hingga terbentuklah senyawa molekul H2O. Ini contoh lain. Ini karena sudah sama, plus 1 min juga 1, ya langsung saja KCl. Oke, kita lanjut lagi. Tanda atom kalium, kalsium, belerang emas. Mungkin sedikit hafalan ya. Kalium itu K, kalsium itu Ca, belerang itu sulfur S, emas itu AU. Kan hafalan. Kalau Ag itu perak. Nama latinnya argentum. Ini silikon. Ini astatin. Oke, lanjut ke nomor 12. Kata kuncinya terdiri atas lebih dari satu atom ya. Ini perhatikan, terdiri lebih dari satu atom. Kemudian atomnya berbeda jenis, sehingga disebut dengan molekul senyawa. Sudah jelas. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya.
Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Itu nomor 13. Nah, ditanyakan pupuk urea apa termasuk. Nah, kembali lagi tadi. Kita lihat formulanya CuNH2 dua kali. Ini terdiri lebih dari satu atom ya, sehingga otomatis molekul. Nah, kita lihat jenis atomnya berbeda-beda, sehingga disebut dengan molekul senyawa. Jelas, molekul berbeda-beda molekul senyawa. Nomor 14. Nomor massa dan nomor atom. Oke, tahap depannya. Nomor atom, nomor massanya 210, nomor atom 85. Berarti nomor massa ini menyatakan proton tambah neutron. Sedangkan 85 ini menyatakan jumlah proton dan juga jumlah elektron, karena di sini atomnya netral. Sehingga kita cek proton elektronnya adalah 85, kemudian neutronnya lanjutkan. Buat di sini proton plus neutron sama dengan 210. Kita tahu tadi protonnya 85, jadi 85 tambah N sama dengan 210. Nah, N nya adalah 125. Jadi jawabannya adalah proton dan neutron jumlahnya 210. Ini jelas ya. Ini salah, ini harusnya elektron atau proton. Ini salah juga, ini harusnya neutron. Ini sudah salah, ini harusnya nyatakan. Oke, udah jelas ya. Sehingga ditanyakan proton neutron ini jumlahnya emang 210, jangan langsung jawab, tidak perlu itu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 15, konfigurasi elektron dari 12 ini, kita ingat dulu pertama 12 proton pertama K itu 2, L nya ada 8, sisa lagi baru 10 ya, M nya 2. Itu jawabnya adalah 282. Ini beratnya kita main kantong ya. Nanti K2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Sehingga kita isi sudah penuh 2, lanjut lagi ke sini sampai penuh, sisanya lanjut ke sini. Sehingga misalnya jika nomor ada, misalkan nomor jumlah elektronnya ada misalnya 16, maka akan jadinya 286. Atau nomor atomnya misalnya 8, maka jadinya adalah 26. Itu saja. Step yang pertama 2, ketika sudah penuh kotak kedua ini loncat 8, ketika penuh 8 ini loncat ke 18, 18, 32, 32 terus itu 32 maksimal. Oke, kita lanjut. Jenis atom nomor 16. Jenis atom terdiri dari 2 atau lebih atom. 2 atau lebih. Berarti banyak ya. Banyak itu disebut dengan poli. Poli, banyak. Ini banyak diminta ya. Oke, Pak, clear. Nomor 17 sekarang ya. Oke, 17. Teori yang menjadi dasar munculnya teori atom modern. Teori atom modern itu adalah tentang teorinya kebolehjadian ya. Itu adalah
Jadi mungkin masih di Rutherford dan Bohr ya. Tapi yang modern itu dasarnya adalah kebolehan jadian fisika gelombang yang dikenal dengan istilah mekanika gelombang. Ini sama sekali modern. Ini pengampuran sinar alfa, tabung sinar katode ini masih menjurus ke penemuan partikel penyusun inti. Dimana nanti kalian bisa lihat di buku nanti gimana penemuan dari proton, penemuan dari elektron, penemuan dari neutron itu dengan percobaan tabung sinar katode dan sinar alfa. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Pernyataan yang tidak benar tentang asam alkobat atau vitamin C yang memiliki rumus kimia C6H8O6. Nah, saya cek satu persatu. Ini formulanya C6H8O6. Nomor A, pada tiap molekul terdapat 3 macam atom unsur. Nomor A-nya benar. 3 unsur ya, ada C, ada H, karbon, hidrogen, dan oksigen. Nomor B, pada tiap molekul terdapat 20 buah atom. Kita hitung ya, atom ya. C-nya ada 6, ada 8. Ini sudah 14. Tambah lagi 6 dari oksigen, sehingga 20. Oke, ini juga benar. Partikel terkecil berupa atom. Oh, jelas, pasti. Oke, partikel kecil jelas atom. Nanti yang bukan molekul ini, karena molekul C6H8O6 ini masih bisa dibagi lagi menjadi atom-atomnya, sehingga jawabnya D yang salah. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Berikut yang tidak termasuk unsur, molekul unsur. Tercatat molekul unsur itu yang dimaksud molekul unsur adalah gabungan 2 atom atau lebih, jenisnya sama ya. Berarti yang tidak sama molekul senyawa, yang ditanya pada unsur berarti yang sama. Kita perhatikan ini, air H2O ini terdiri atas H dan O, sehingga ini sudah berbeda. Ini termasuk molekul unsur, sehingga jawabannya adalah ini. Kalau O2 jelas kan cuma hanya satu jenis ya, O saja. Biarpun ada 2 jenis termasuk molekul unsur. Kita cek di atasnya. Jawabnya A. Nah, oh, sorry. Dan tadi tanya ya termasuk molekul unsur, berarti yang termasuk molekul unsur ya bukan yang salah ya, termasuk molekul unsur berarti ini molekul senyawa. Ini molekul unsur juga, unsur. Oke. Ini senyawa juga, karena beda C dan U, ini juga senyawa. Oke, udah jelas. Oke, nomor 20, neutron. Yang menemukan neutron itu Chadwick. Silahkan dicek di buku. Nomor atom, sekarang nomor 21, konfigurasi dari astatin 33. Ingat tadi sudah saya sampaikan ya, 2, 8, 18, 32.
sehingga kita ikuti pola ini 33, ambil 2, tinggal 31, ambil 8, 18 apa nih, baru 28, tinggal lagi 5 dengan 33. Jadi jawabannya adalah 28, 14, 5. Oke. Nomor 22, 12 mg 24, 2 plus ya, sorry. Oh bukan, nomor alasan, nomor atom. Oke. Jika Mg ini melepaskan 2 elektron, ini Mg melepaskan 2 elektron. Elektron ini kita tahu muatannya negatif. Jika melepaskan, maka atom itu kan kekurangan negatif, atau dengan kata lain minnya pergi, tinggal plusnya saja, sehingga Mg ini akan menjadi positif. Berapa yang pergi? 2, berarti menjadi plus 2 atau 2 positif. Kalau dia kedatangan elektron, berarti menangkap, dapat min lagi, berarti jadi 2 min. Karena ini soalnya melepas, tadi elektronnya pergi, berarti jadi 2 plus, karena pergi atau hilang minnya. Oke, lanjut nomor 23. Berbahaya bagi tubuh kecuali jelas berbahaya ya. Deterjen ya jelas ya, kalau dimakan apalagi berbahaya. Air asam cuka ini bisa dimakan ya, ini tidak berbahaya. Air raksa, wah ini sangat berbahaya. Berarti jawabnya jelas ya, asam cuka. Oke, lanjut kedua 4. Pasangan sama berikut yang memiliki ikatan kovalen. Ingat ya, ikatan kovalen itu terjadi antara non-logam dengan non-logam. Non-logam X non-logam. Atas ya. Ikatan kovalen itu non-logam X ada non-logam dengan non-logam. Nah, yang mana non-logam? Ini air, hidrogen non-logam, air gas. Tapi natrium ini logam. Ini non-logam, ini salah. Sorry. Berarti ini benar. Oh, di merah. Ini benar. Ini salah. Ini benar. Ini salah. PCl ini benar. Ini Fe ini besi loh, jelas salah ya. Ini gas karbon. Oke, ini benar. Sedikit hafalan ya. Natrium itu logam ya. Oke, nomor 25. Teori atom menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi, digambarkan sebagai bola pejal. Sudah jelas ya, bola pejal itu ya punyanya si Dalton. Oke, sekian dari Bapak. Silahkan dicek dengan pekerjaannya, cocokkan dengan LKS. Nanti untuk jadi persiapan untuk ulangan bab ini. Oke, selamat belajar.